Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran materi penelitian, metodologi penelitian dan penulisan hukum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam penelitian hukum. Ketika kita melakukan penelitian, ada pendekatan-pendekatan yang harus kita salah seorang ahli mengatakan terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu ada 5 pendekatan dalam penelitian hukum. Dan ketika ada pendekatan historis, pendekatan sejarah, keempat pendekatan komparatif, kelima pendekatan konseptual. Sehingga dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, nah ini kita akan dapat melakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang kita kemukakan. Tapi pertanyaannya, apakah semua dari pendekatan ini mesti harus digunakan oleh seorang peneliti? Terutama ketika kita menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Tidak harus, tidak ada kewajiban untuk menggunakan seluruh pendekatan yang di dalam penyusunan skripsi kita. Kita cari yang sesuai. Kalau memang yang sesuai adalah pendekatan undang-undang, karena yang kita teliti adalah normanya, aturan-aturannya, malah kita menggunakan pendekatan undang-undang. Jadi kita menggunakan pendekatan undang-undang itu. Gimana pendekatan undang-undang itu? Jika kita melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif, pasti kita harus menggunakan pendekatan undang-undang. Yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan. Seperti apa pendekatan undang-undang digunakan dalam penelitian hukum normatif? Yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang diteliti. Sebagai contoh, kita akan meneliti terkait tentang kerja, tentang buruh, tentang karyawan, maka tidak lepas dari undang-undang ketenagakerjaan. Nah, maka kita akan melakukan penelitian mendasarkan diri kepada undang-undang ketenagakerjaan. Contoh lain, ketika kita membahas tentang perkawinan, pasti kita akan mendasarkan diri kepada undang-undang perkawinan. Jadi sesuai dengan permasalahan yang kita teliti. Ya. Permasalahan yang kita teliti dengan peraturan perundang-undangan yang kita jadikan sebagai. Kemudian di dalam pendekatan undang-undang ini juga kita harus memahami terkait tata urutan atau hierarki dari peraturan perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-undangan. Banyak asas yang bisa kita pelajari sesuai dengan permasalahan juga. Kemudian berbicara tentang hierarki, saudara bisa buka pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana ada di pasal 7. Nah, ini kaitannya dengan tata urutan. Ada konflik of norm, ada konflik norma. Nah, ini pasti kita akan melihat hierarki dari peraturan perundang-undangan tersebut. Ini cara menyelesaikan permasalahan ketika ada konflik of norm. Kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Seorang peneliti, terutama pada penelitian hukum
dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diawali dengan adanya kekosongan hukum, kemudian ada konflik norma, kemudian ada kekaburan norma. Nah, itu sebagai dasar seseorang melakukan penelitian. Kemudian selanjutnya, pendekatan undang-undang akan senantiasa digunakan pada penelitian dalam kegiatan praktis. Ketika seorang praktisi hukum dihadapkan dengan permasalahan hukum, maka mereka pasti akan mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang disampaikan kepadanya. Nah, ini permasalahan menyangkut ketenaga kerjaan, seperti tadi saya katakan, berarti undang-undang ketenaga. Jika ada permasalahan terkait tentang buruh, maka undang-undang ketenaga kerjaan. Permasalahan tentang anak, kemudian mendasarkan diri kepada undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya. Ketika ada permasalahan perkawinan, nah, maka mendasarkan diri kepada undang-undang perkawinan. Ini yang akan dicari oleh seorang praktisi dalam menyelesaikan perkara yang dikemukakan, disampaikan kepadanya. Maka dikatakan di sana pendekatan undang-undang ini pasti akan digunakan oleh praktisi yang melakukan penelitian untuk kegiatan. Kemudian pendekatan undang-undang ini juga digunakan pada penelitian pada level dogmatik hukum. Kita strata 1, nah ini levelnya adalah dogmatik. Hanya sebatas mengetahui peraturan perundang-undangan, itu memberikan memberikan pengaturan, hanya sampai di situ. Namun pada level yang lebih tinggi, pada level teori dan filsafat, nah ini dapat kita lebih kepada pendekatan konsep dan lain. Ya, ini pendekatan undang-undang. Sekali lagi saya tegaskan bahwa khusus bagi mereka-mereka yang berpraktek membantu menyelesaikan, mencari solusinya, gitu ya, terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya, maka pasti akan mencari peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan tersebut. Nih pendekatan. Kedua ada pendekatan kasus. Nah, pendekatan kasus akan digunakan oleh peneliti ketika mereka melakukan penelitian terhadap kasus. Ketika kita berbicara kasus, ini ada dua hal. Yang pertama ada kasus yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, diistilahkan dengan kasus yang sudah inkrah. Kemudian yang kedua kasus yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dari itu ketika kita akan melakukan penelitian analisis terhadap kasus yang sudah inkrah, nah ini nanti masuk kategori studi kasus. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa penelitian hukum, penulisan hukum, ya penulisan hukum itu terbagi atas beberapa hal. Yang pertama ada penulisan dalam bentuk skripsi, yang kedua penulisan dalam bentuk studi kasus, dan yang ketiga penulisan dalam bentuk legal memorandum hukum. Ini maka ketika kita akan menyusun skripsi, nah ini harus dibedakan dengan studi kasus ataupun legal memorandum atau memorandum hukum. Oleh karena itu kita mesti tahu apa itu legal memorandum, apa itu studi kasus, apa itu skripsi. Ketika kita melakukan penyusunan skripsi,
Maka jangan sampai nanti kita salah, ternyata kita menganalisis sebuah kasus yang sudah inkrah dari sudut pandang hukum pidana seperti apa, dari sudut pandang hukum perdata seperti apa, dari sudut pandang hukum administrasi negara, hukum tata negara kalau memang ada korelasinya ke sana seperti apa. Nah, ini adalah studi kasus. Jadi menganalisis kasus yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ini tidak dipersamakan dengan skripsi. Tidak lagi kita menggunakan model penulisan studi kasus ataupun memorandum hukum. Ketika ada kasus yang belum inkrah, belum memperoleh kekuatan hukum tetap, ada yang baru muncul perkara di permukaan, kemudian kita melakukan penelitian yang dengan harapan nanti kita akan mampu memberikan saran atau rekomendasi. Nah, ini adalah kategori penulisan memorandum hukum. Memorandum hukum, dan ini tidak diperkenankan lagi dijadikan sebagai penulisan hukum di tempat kita. Kita hanya memperbolehkan untuk penulisan skripsi biar semuanya sama. Gitu ya. Ini adalah pendekatan kasus. Lalu bagaimana ketika kita mencantumkan contoh kasus di dalam penulisan skripsi kita? Tidak masalah, boleh kita menyebutkan ada contoh kasus tertentu yang ternyata ada korelasinya dengan masalah yang kita teliti. Tidak masalah, boleh mencantumkan contoh. Tapi dengan memasukkan contoh-contoh kasus tersebut, ini tidak dikategorikan sebagai telah menggunakan pendekatan kasus, tidak. Karena kita tidak meneliti kasus tersebut, hanya mencantumkan sebagai contoh. Ini berbeda. Kita cantumkan sebagai contoh, kemudian kita teliti kasus tersebut berdasarkan beberapa pandangan hukum tadi itu, hukum pidana bagaimana, hukum perdata dan lain sebagainya. Ketika kita menganalisis sebuah kasus, saya ulang kembali, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari sudut pandang hukum pidana, hukum perdata dan lain sebagainya, maka ini kategori penulisan studi kasus. Ya. Ketika ada pendekatan historis, pendekatan sejarah, ketika kita melakukan penyusunan skripsi dengan menggunakan pendekatan histori sejarah, nah ini lumayan cukup lebih dalam kita dalam meneliti. Karena apa? Karena kita akan menelaah terhadap latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Sesuai dengan isu, latar belakangnya seperti apa? Dahulu munculnya terkait dengan kaitannya dengan permasalahan tersebut itu apa? Sebagai satu contoh, ada isu mengenai advokat yang dikatakan bahwa advokat itu adalah officium nobile, jasa pelayanan yang mulia. Hal ini dikaitkan dengan undang-undang advokat. Misalnya perlu pendekatan historis, ya, perlu pendekatan historis mengenai lahirnya jabatan advokat tersebut. Ya, ini sejarahnya seperti apa dulu sampai muncul adanya advokat dengan istilah officium nobile. Ini yang harus kita teliti, ini kita harus lakukan penelitian, pengkajian. Nah, ini sejarah. Apakah kita harus menggunakan pendekatan sejarah? Tidak harus juga. Yang penting ketika Bapak Ibu Saudara meneliti sebuah permasalahan gitu ya, kemudian tidak sampai menulis terkait dengan sejarah adanya isu tersebut, awalnya isu tersebut. Nah, ini tidak tidak perlu mencantumkan penggunaan pendekatan sejarah atau pendekatan historis. Ini yang pasti ketika kita melakukan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif adalah pasti pendekatannya. Pertama adalah undang-undang. Karena yang diteliti adalah undang-undang. Kita boleh menggunakan pendekatan kasus. Seperti tadi sudah yang dikatakan, ya tidak perlu. Tidak boleh. Karena kita tidak melakukan
penulisan dengan jenis studi kasus. Itu saya tekankan. Kemudian yang keempat ada pendekatan komparatif, ini perbandingan. Nah, perbandingan ini kita membandingkan. Ya, seorang peneliti terkait dengan isu yang akan diteliti, ini membandingkan dengan pihak-pihak dari, maksudnya dari negara lain. Peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia misalnya dengan undang-undang yang ada di luar negeri sana, misalnya dengan Cina. Kita menulis tentang korupsi, maka membandingkan antara korupsi yang ada di Indonesia, undang-undang korupsi yang ada di Indonesia dengan undang-undang korupsi yang ada di Cina. Misalnya demikian, contoh. Untuk itu kita harus melihat dari isi kedua undang-undang tersebut mengenai pengaturan terkait dengan tindak pidana korupsi. Pendekatan komparatif ini terdiri atas dua hal, ya bisa dengan skala mikro atau makro. Kalau skala makro cukup kita membandingkan bahwa dalam undang-undang yang ada di negara Indonesia terkait dengan pengaturan tindak pidana korupsi itu ternyata ada di negara lain dan diatur di dalam pasal berapa, bunyinya bagaimana, sudah. Ternyata di negara lain juga ada di pasal berapa, bunyinya bagaimana. Nah, itu. Tetapi ketika kita ingin melakukan penelitian terhadap perbandingan undang-undang dari kedua negara tersebut jauh lebih dalam, masuk sampai ke hakikat pemunculan terhadap pasal yang ada di dalam kedua undang-undang tersebut. Nah, ini masuk ke skala mikro. Ya, kita harus mencari tahu awal pertama kalinya dibentuk pasal-pasal yang dimuat di dalam kedua undang-undang tersebut. Nah, bagaimana hal ini korelasinya, hubungannya dengan ketika kita melakukan penelitian dalam level dogmatik hukum. Nah, ini saya pikir tidak terlalu perlu untuk melakukan perbandingan sejauh itu. Ya, ini komparatif antara Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan mana lagi Belanda, dan Indonesia dengan negara lain. Oke, ini tujuan daripada melakukan perbandingan ini tidak lain adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan yang dituangkan ke dalam undang-undang dari kedua undang-undang dari kedua negara tersebut. Sehingga kita tahu bahwa di Indonesia terkait dengan tipikor ini diatur sedemikian rupa, sanksinya sedemikian rupa, kemudian di negara lain tentang tipikor diatur sedemikian rupa, sanksinya juga sedemikian rupa. Nah, kita tahu persamaan dan perbedaannya. Ini tujuan untuk dalam rangka membandingkan, yaitu menggunakan pendekatan perbandingan. Oke. Ini pendekatan komparatif. Kemudian selanjutnya ada pendekatan konseptual. Nah, ini berawal dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Ketika melakukan penelaahan pengkajian terhadap permasalahan yang kita kemukakan, kemudian mendasarkan diri kepada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat para ahli hukum, ya, dalam bentuk doktrin-doktrin di sana. Nah, ini artinya kita menggunakan pendekatan konseptual. Gitu. Sehingga di sana kita dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Itu pendekatan konsep. Ada 5 pendekatan menurut salah seorang ahli ya terkait dengan penulisan hukum, penelitian hukum. Ya, maka ada 5 pendekatan. Ada ahli hal lain yang menyatakan juga lebih dari 5 pendekatan. Ada, silakan. Tidak ada masalah, silakan saudara juga pelajari pendapat-pendapat yang lain terkait dengan pendekatan dalam penelitian. Ya. Oke, demikian materi kita pada kali ini terkait dengan pembelajaran pendekatan dalam penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan yang mungkin terjadi. Selama saya menyampaikan materi ini, insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang lain tentunya. Pembahasan yang lain maksudnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.